Pada materi yang sebelumnya, kita sudah mencoba untuk membuat C# code dan dikompil menggunakan C# compiler. Nah, selain cara manual seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, membuat source code di Notepad dan menjalankan C# compiler secara manual, maka ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan Integrated Development Environment. Salah satu yang paling baik untuk membuat aplikasi .NET yaitu adalah Visual Studio. Visual Studio sendiri adalah sebuah IDE. Tujuan dari IDE sendiri adalah menyediakan semua tool dan fungsionalitas yang dibutuhkan untuk memudahkan kita sebagai developer membangun aplikasi. Visual Studio sendiri memiliki beberapa tools utama, seperti misalnya untuk pengeditan kode, bahasa pemrograman yang disupport ada C#, ada F#, C++, Visual Basic, dan yang lain. Kemudian menjalankan compiler C#, kemudian mempunyai tools untuk melakukan debugging atau pengecekan kesalahan pada aplikasi, melakukan testing terhadap kode yang kita buat, dan masih banyak lagi. Visual Studio sendiri mempunyai banyak versi. Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Jika kita hanya untuk sekedar belajar, Anda bisa memilih versi gratisnya, yaitu Visual Studio Express Edition. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari ini, C# Fundamental, Anda bisa menggunakan Visual Studio Express Edition. Nah, Anda bisa download Visual Studio Express Edition. Yang paling baru adalah versi 2013 untuk Windows Desktop. Nah, Anda bisa download versi yang lain, misalnya Visual Studio Express untuk web, atau Visual Studio Express untuk Windows Phone, atau Visual Studio Express untuk Windows 8 atau Windows Store Application ya, itu yang terbaru. Jadi kalau kita mau buat aplikasi yang berjalan di atas Windows 8. Jika Anda membutuhkan fitur-fitur yang lebih lengkap, Anda bisa menginstal Visual Studio versi yang lebih tinggi. Namun ini berbayar, tidak gratis. Ada versi profesional maupun versi ultimate. Misalnya kita butuh fitur untuk menginstal third-party plugin seperti Reshaper atau Telerix atau DevExpress. Nah, Anda butuh yang paling tidak versi Professional Edition. Atau misalnya Anda ingin bekerja dalam tim menggunakan Visual Studio Team Foundation Server. Nah, Anda juga harus menginstal versi yang bukan Express. Untuk menjalankan contoh-contoh kode pada kelas C# Fundamental ini, Anda bisa menggunakan semua versi Visual Studio. Anda cukup menggunakan Express Edition saja untuk belajar dan menjalankan kode-kode contoh yang ada di kelas C# Fundamental ini. Untuk mendownload Visual Studio Express, Anda bisa ke URL berikut, kemudian Anda bisa download secara gratis. Visual Studio sendiri menyediakan banyak project template yang bisa kita pilih. Misalnya kita mau mengembangkan aplikasi berbasis konsol, kita bisa memilih console application. Atau misalnya kita mau membuat aplikasi desktop berbasis Windows, Anda bisa memilih dua teknologi, menggunakan yang Windows Phone Application atau yang WPF Application. Anda juga bisa pilih di sini misalnya untuk mengembangkan aplikasi berbasis web, mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dengan Office, mengembangkan aplikasi cloud, misalnya Anda mau buat aplikasi berbasis Windows Azure yang berjalan di atas Windows Azure, Anda bisa pilih project template yang ini. Reporting, misalnya kita mau membuat SSRS, SQL Server Reporting Service, itu bisa juga menggunakan Visual Studio. Reporting bawaannya juga sudah disediakan di sini. Kemudian misalnya kita mau buat aplikasi SharePoint, WebPart, bisa juga pilih di sini aplikasi Silverlight. Ini membuat web service, misalnya menggunakan WCS, membuat aplikasi Windows Phone, membuat aplikasi Windows 8 RT, itu membuat Windows Store ya.
dan lain sebagainya. Misalnya untuk bikin game juga bisa. Di sini ada XNA Game Studio dan masih banyak template-template yang lain. Jadi kita tinggal pilih kita mau buat aplikasi apa di sini. Karena Visual Studio sudah menyediakan semua template-nya yang diperlukan di sini. Nah, untuk mencoba melihat di Visual Studio-nya, kita buka Visual Studio. Anda bisa menggunakan versi minimal versi Visual Studio 2008 ya untuk mengikuti kelas C# fundamental ini. Nah, di sini saya menggunakan versi yang baru. Di sini Visual Studio Ultimate 2012. Nah, kalau kita lihat, kita bisa bikin project di sini. Nah, ini template-template yang disediakan. Untuk web, kemudian ada Office Application, Cloud, untuk programming Windows Azure, pembuatan report, SharePoint, misalnya kita bikin web part tadi ya. Kemudian Windows Phone, Windows Store, dan masih banyak template yang lain. Salah satu bagian yang paling penting di Visual Studio adalah Solution Explorer. Solution Explorer ini adalah list dari project yang kita buat ya. Isinya adalah semua file yang kita butuhkan dalam project kita atau dalam aplikasi yang kita buat. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, isinya macam-macam ya. Ada folder, ada reference, ada class, .cs, ya kan, ada konfigurasi, dan lain-lain. Nah, Solution Explorer biasanya di sini kalau kita buat aplikasi baru, kita akan membuat satu solusi baru gitu ya. Nah, di dalam satu solusi yang kita buat ini bisa mengandung lebih dari satu project. Nah, kebetulan contoh yang di sini hanya satu project saja. Jadi nama solutionnya adalah demo console 1, kemudian projectnya adalah namanya sama, demo console 1 juga. Nah, setiap project yang kita buat di sini nanti kalau dikompilasi akan menghasilkan satu file assembly, entah itu .exe atau DLL. Nah, project pasti dibuat di bawah solution. Jadi kalau kita buat aplikasi awal, pasti bikin solution, kemudian baru kita tambah projectnya. Nah, satu solusi tadi bisa lebih dari satu project. Selanjutnya kita akan membuat demo programnya. Jadi kita akan buat solution baru di Visual Studio. Kemudian kita akan coba untuk build solution tersebut dan membuat program sederhana menggunakan Visual Studio. Baik, di sini kita akan mencoba untuk membuat satu project baru di Visual Studio. Misalnya saya pilih console application ya. Di sini saya mau membuat sebuah aplikasi berbasis konsol. Nah, di sini bisa kita buat nama dari solusi atau nama dari projectnya. Biasanya nama solusi dan projectnya itu pertama kali sama. Kecuali kita membuat empty solution kemudian menambahkan projectnya secara manual. Nah, di sini kalau kita lihat ada target .NET Framework-nya. Jadi, kalau kita buat program pertama kali, kita bisa pilih kira-kira target framework-nya .NET berapa. Kalau misalnya .NET 4.5 berarti aplikasi kita bisa dijalankan kalau komputernya itu terinstall .NET Framework 4.5. Jadi kalau kliennya tidak terinstall .NET Framework 4.5, maka aplikasi yang kita buat tidak bisa dijalankan. Nah, kita buat console application, kemudian kita bisa beri nama misalnya demo console 1, seperti itu ya. Kemudian kita bisa pilih foldernya, kita simpan di mana. Saya simpan di yang tadi saja, di sampel C#, di D. Saya select folder. Nah, maka solusi yang kita buat akan disimpan di dalam drive D, foldernya adalah sampel C#. Saya klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, biasanya Solution Explorer itu ada di jendela sebelah kanan. Nah, di sini ya, di jendela sebelah kanan.
Untuk menampilkannya, kalau misalnya belum tampil, Solution Explorer-nya bisa di View, kemudian kita pilih Solution Explorer. Nah, kalau kita lihat, tadi kita buat satu solution namanya demo konsol 1 lah. Otomatis project-nya namanya juga sama, demo konsol 1. Sebenarnya dalam satu solution ini kita bisa membuat lebih dari satu project. Nah, di sini kita bisa add new project baru. Jadi dalam satu solution dimungkinkan untuk membuat lebih dari satu project. Misalnya nanti kalau kita buat aplikasi bisnis, misalnya satu project, misalnya isinya hanya library saja, kita bikin kelas library-nya di situ. Satu project lain itu isinya misalnya middle layer atau presentation layer gitu ya. Tampilannya, isinya form-formnya. Project lain isinya hanya library saja. Nah, bisa seperti itu. Jadi, satu solusi bisa lebih dari satu project. Jika Anda mengcompile satu solution, maka semua project dalam solution tersebut juga akan tercompile. Misalnya kita compile build solution, kita bisa pilih di sini build solution. Nah, ketika kita build, maka jika ada lebih dari satu project dalam satu solution, maka semua project tersebut juga akan dikompilasi. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan menambahkan program sederhana di sini. Kita buat satu project dulu. Di sini programnya persis sama dengan yang sudah kita buat sebelumnya di Notepad. Jika kita menggunakan Visual Studio, kita buat console application baru. Di sini otomatis sudah dibuatkan satu file namanya program.cs dan isinya adalah satu kelas namanya program dan satu method main, static void main. Jadi method ini adalah method yang dijalankan pertama kali ketika programnya dijalankan nanti. Nah, sama seperti sebelumnya, misalnya kita bisa tuliskan di sini console write line hello C#. Di Visual Studio, kita kenal yang namanya IntelliSense. Jadi ketika kita ketik seperti ini, Visual Studio akan memunculkan alternatif pilihan keyword yang kita butuhkan sesuai dengan huruf yang kita ketikkan gitu ya. Misalnya di sini console.readline. Nah, seperti ini kodenya misalnya. Nah, untuk menjalankan kode ini kita bisa tekan F5. Dia akan mengkompilasi kodenya dan menjalankan atau menampilkan outputnya. Di situ kita bisa lihat outputnya hello world, hello C# maksudnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa membuat project tambahan sebenarnya dari satu solusi yang kita buat. Misalnya saja kita bisa menambahkan project baru di sini. Kita bisa bikin kelas library di sini. Misalnya kelas library-nya kita beri nama my library. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari library ini sudah ada satu filenya namanya class1.cs. Ini saya hapus saja. Kemudian saya tambahkan kelas baru. Piye iki? Not responding barangnya mau nyata.